Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, masih suasana lebaran ya. Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, khususnya yang mudik. Semoga selamat sampai tujuan. Amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat, kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Girl in the Basement. Film ini diadopsi dari kisah nyata pada tahun 1984, menceritakan seorang ayah yang bejat, yang tega mengurung dan meruda paksa anak kandungnya sendiri di dalam ruangan bawah tanah selama 20 tahun, sehingga melahirkan 4 orang anak sekaligus cucu. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat membuat kontennya. Oke, tanpa basa-basi dan bucat bacot lagi, siapkan posisi, pastikan sendiri dan pasang handsfree. Kisah berawal ketika sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah bernama Don, ibu bernama Rini, kedua anak perempuannya yang bernama Amy dan Sarah. Mereka sedang menyantap makan malam bersama. Di tengah perbincangan makan malamnya itu, Sarah tiba-tiba berdiri dan hendak pergi. Ternyata dia punya janji berpesta dengan teman-temannya. Sayang, Don melarangnya dan tidak mengizinkannya untuk pergi ke pesta itu. Sarah yang punya sifat keras kepala, lalu dia pergi ke kamarnya. Ternyata Sarah malah keluar lewat pintu jendela kamarnya, dan dia pun tetap pergi ke pesta itu bersama pacarnya yang bernama Christopher. Let's go, play. Di keesokan paginya, kedatangan Sarah yang sudah ditunggu oleh Don. Dia mendapatkan sedikit omelan dari ayahnya tersebut. When you're in my house, follow my rules. Ketika Sarah, Amy, dan ibunya Rini sedang berkumpul, secara tak sengaja Don mendengarkan percakapan mereka, terutama rencana Sarah yang akan pergi dari rumahnya ketika dia genap berumur 18 tahun. Karena Sarah tidak suka dengan sikap ayahnya yang dianggap terlalu diktator, rencana Sarah tersebut disetujui oleh ibu dan kakaknya. Yang penting Sarah bisa ngasih kabar ke mereka. Don yang mendengarkan percakapan mereka itu, lantas dia pergi ke ruangan bawah tanah untuk merencanakan sesuatu. 3 bulan kemudian, ketika Rini dan Amy pergi keluar rumah, sedangkan Sarah yang lagi santuy sambil rebahan teleponan dengan Christopher, dia disuruh ayahnya untuk membantu memindahkan barang ke ruang bawah tanah. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Sarah membantunya, dan dia tidak mengira bahwa inilah hari terakhir dia bisa melihat dunia luar. Sarah dikurung di ruangan kedap suara, hanya berlubangkan saluran udara, dan itu pun masih dikontrol oleh Don ayahnya. Dad, what do you do? Let me out! Ketika malam tiba, di mana Amy dan ibunya Rini mulai mengkhawatirkan Sarah yang belum ada kabar sejak tadi siang. Rini semakin khawatir ketika semua temannya ditelepon, termasuk pacarnya Christopher. Mereka tidak tahu tentang Sarah. Kemudian Rini menelepon polisi untuk membantunya mencari Sarah. 4 hari kemudian, Sarah mencoba kabur dari ruangan itu. Namun ternyata masih ada pintu kedua yang telah dikunci oleh ayahnya. Lalu Sarah dimasukkan kembali ke ruangan utama itu. Bahkan Sarah mulai diruda paksa untuk melampiaskan hasrat ayahnya itu. Di keesokan harinya, polisi datang ke rumah Rini. Namun setelah dijelaskan oleh ayahnya bahwa Sarah telah berencana akan kabur dari rumahnya setelah genap 18 tahun, polisi itu jadi tidak begitu serius menangani kasusnya itu. Karena di luar sana, jika umur sudah menginjak 18 tahun, maka sudah dianggap dewasa dan bisa mandiri, juga berhak menentukan nasibnya sendiri. Jadi polisi ini pun hanya bisa berkata, sabar, nanti juga akan ada telepon berdering dari Sarah. Di hari ke-7, Sarah mulai stres dan sering berhalusinasi sedang bersama pacarnya Christopher. And then what?
Christopher yang sebagai pacarnya, dia mulai mengkhawatirkan Sarah. Dia mencoba bertanya pada ayahnya tentang Sarah. Namun Don malah memfitnah Sarah dengan berkata bahwa Sarah sepertinya telah pergi dengan orang lain bernama Steve. Akhirnya dengan perasaan kecewa, Christopher pun pergi. Scene berpindah di ruangan bawah tanah. Tepat di hari ke-21, Sarah diberi kue ulang tahunnya yang ke-18 dan juga pakaian berwarna merah. Sebagai hadiah, Don juga memberi sebuah jam dinding yang dipinta oleh Sarah karena Sarah merasa kurang nyaman tanpa adanya waktu. Lalu di hari ke-38, Sarah mencoba membuat perlawanan kepada Don. Sayangnya dia terlalu lemah untuk seorang psikopret seperti Don. Tak terasa, tepat pada hari ke-354 atau pasnya sudah 1 tahun berlalu, Sarah berada di ruangan bawah tanah. Dia melahirkan seorang anak pertamanya dari ayah kandungnya sendiri tanpa ada yang membantunya. Sarah berhasil melahirkan anak perempuan yang diberi nama Mary. Kini 4 tahun berlalu, Mary tumbuh menjadi anak cantik di dalam ruangan bawah tanah tersebut, dan Sarah sudah dalam keadaan mengandung anak keduanya. Sedangkan Rini dan Amy yang belum mengetahui keberadaan Sarah, dia meminta pada Don untuk menyewa seorang detektif swasta untuk menangani kasus hilangnya Sarah. Jelas hal ini ditentang oleh Don dengan alasan sudah banyak biaya yang keluar demi anak yang kabur alias susah dinasehati orang tua. We have a daughter right here. 7 tahun berlalu, kini di ruangan bawah tanah itu Sarah sudah mempunyai 2 orang teman alias anak-anaknya yang ia lahirkan di sana. Ketika Mary sakit demam, ayahnya sekaligus kakeknya itu bahkan tidak peduli dengan Mary. Singkat waktu, kini Sarah hamil anak ketiganya. Dia selalu menghabiskan waktu bersama anak-anaknya itu dengan bermain. Hingga di suatu malam, Amy, ibunya, dan Don terlibat pertengkaran hebat. Sehingga Don dengan tak sengaja meninggalkan kunci ruangan bawah tanahnya di kursi tempat ia duduk. Dengan rasa penasaran, Amy memberanikan diri mengambil kunci itu dan masuk ke dalam ruangan bawah tanah, berharap menemukan sesuatu atau petunjuk tentang adiknya Sarah. Sayang, Amy keburu diketahui oleh ayahnya tanpa sempat menemukan apa-apa. Dan ketika anak ketiganya lahir, Sarah memberikan dia nama Thomas. Namun Sarah menyuruh Don untuk membawa Thomas ke atas alias hidup normal di luaran sana bersama neneknya Rini. Dengan alasan ruangan sempit itu tidak akan cukup muat untuk 3 orang anak sekaligus. Tak disangka hal itu disetujui oleh Don dan Thomas pun dibawa ke atas. Agar ini tidak curiga, Thomas pun diletakkan di luar rumah dengan sepucuk surat yang ditulis oleh Sarah. Rini yang mengetahui Sarah masih hidup, dia bahagia dan tentunya langsung menerima anak Sarah sekaligus cucunya tersebut. Namun sayang, Rini tidak menyadari surat yang kedua dari Sarah yang Sarah letakkan di bawah Thomas, yang tentu saja isinya adalah kondisi sebenarnya Sarah saat itu. 14 tahun kemudian, di mana Sarah sedang mengandung anak keempatnya. Bahkan kini Mary dan Michael sudah beranjak dewasa. Bahkan Don si predator seks ini pun sempat punya ketertarikan pada Mary sang anak sekaligus cucunya tersebut. Beruntung Sarah segera menjauhkannya dan segera menggantikan hasratnya itu. Please, leave her alone. Ternyata Mary punya penyakit sesak napas yang mengharuskannya dia menghirup udara lebih lewat ventilasi udara yang disediakan oleh Don. Pada saat tahun ke-17, Sarah mencoba membuat lubang di atap yang ada rembesan air hujan. Sedangkan di tempat lain, Rini dan cucunya Thomas tak hentinya berharap akan kedatangan Sarah ke rumahnya dan berkumpul kembali menjadi keluarga sempurna.
Di sini kita bisa melihat perbedaan yang begitu mencolok antara Thomas dan kakak-kakaknya yang berada di bawah tanah. Thomas terlihat lebih besar dan dewasa karena dia menjalani hidup normal, sedangkan kakaknya Michael dan Mary terlihat sedikit lebih muda dari Thomas karena kurangnya asupan makanan bergizi dan belum pernah terkena sinar matahari. Lanjut. Setelah berhasil membuat lubang di atap ruangan itu, ternyata Sarah masih belum bisa keluar dari ruangan bawah tanah tersebut karena masih terhalang oleh besi. Dia pun menyalakan senter keluar, berharap ada seseorang yang melihat dan membantunya. Benar saja, seorang tetangga yang sedang berjalan di sekitar rumah itu, dia melihat kedipan senter dari Sarah. Sayangnya, tetangga yang tidak tahu apa-apa itu, dia memberitahukan pada Don. Don yang menyadari akan hal itu, dia langsung menuju ruangan bawah tanah dan menghajar Sarah yang sedang dalam keadaan hamil besar itu. Seketika setelah kena tendangan dan pukulan dari Don, Sarah mengalami pendarahan dan bayi yang dikandungnya itu terpaksa keluar dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ketika di tahun ke-18, karena Mary dan Michael selalu bertanya-tanya tentang diri mereka yang tidak bisa menghirup udara bebas dan dikurung oleh ayahnya, Sarah pun memberitahukan keadaan yang sebenarnya. Dia berterus terang bahwa Don merupakan ayah sekaligus kakek untuk Mary dan Michael. Seketika karena shock dengan kenyataan itu, asma Mary pun kambuh. Marie! Okay. Dan di tahun ke-19, Michael yang melihat ibunya mendapatkan tindakan intimidasi terus-menerus dari Don. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia berusaha melawan. Namun sayang, Michael yang pertumbuhannya lambat pun dia masih terlalu lemah dan kecil untuk berhadapan dengan Don. Look like hell. Michael! Hey! Tak sampai di situ, masalah baru pun datang ketika Don dipecat dari pekerjaannya. Dia harus bisa menghemat pengeluaran demi tercukupinya kehidupan sehari-harinya. Don yang sudah berhati iblis ini pun dia berencana untuk melenyapkan Sarah dan anak-anaknya agar pengeluaran sehari-harinya itu bisa sedikit lebih hemat. Dia memberikan gas yang dikeluarkan dari mobilnya melalui selang yang dipasang ke ventilasi udara menuju ruang bawah tanah. Beruntung Thomas yang mendengar suara mesin mobil menyala. Dia menghampiri Don. Don yang kaget atas kedatangan Thomas yang tiba-tiba itu pun langsung mematikan mobilnya. Lalu genap di tahun yang ke-20-nya, asma Mary kambuh parah. Sedangkan Don, dia sedang menyaksikan dan berpesta di pertandingan baseballnya Thomas. Lalu malam pun tiba. Ketika Don datang, Sarah langsung meminta Don untuk membawa Mary dibawa ke rumah sakit. Awalnya Don menolak karena risikonya terlalu tinggi dan takut ketahuan. Apalagi Don yang mengetahui sifat Sarah yang selalu membantah atas perintahnya. Tapi Sarah akhirnya bisa meyakinkan Don bahwa dirinya tidak akan berbicara pada siapapun. Akhirnya Don menyetujuinya dan membawa Mary ke rumah sakit. Sedangkan Michael, dia tetap berada di dalam ruangan bawah tanah tersebut. Terlihat wajah penuh keceriaan dari Sarah yang bisa melihat keadaan rumahnya itu setelah 20 tahun lamanya. Namun dia tidak punya banyak waktu untuk melihat-lihat suasana rumahnya karena Mary yang sedang sekarat. Setibanya di rumah sakit, setelah Mary ditangani oleh dokter, Sarah mencoba mengalihkan perhatian Don dengan menumpahkan air ke kertas pendaftaran pasien, sehingga Don harus mengambil kertas yang baru. Dan Sarah pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia menuju seorang dokter dan kebetulan keamanan rumah sakit berada di sana. Sarah pun tiba dengan berkata, "Aku butuh bantuan." I need help. Keamanan rumah sakit pun langsung bertindak dengan menangkap Don. Akhirnya Michael yang hampir kehabisan oksigen pun bisa diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit dengan disaksikan Rini dan Thomas yang tentunya mereka tidak menyangka bahwa Sarah yang mereka cari dan ditunggu-tunggu kehadirannya selama ini ternyata dia berada di rumahnya sendiri, tepatnya di dalam ruangan bawah tanah selama puluhan tahun.
Setelah Mary bisa pulang dari rumah sakit, Christopher yang belum bisa move on dari Sarah pun tersenyum lega dan film pun tamat. Nah, itulah sahabat film Girl in the Basement yang diadopsi dari kisah nyata. Sebenarnya dalam kisah nyatanya itu, gadis yang disekap dan diruda paksa oleh ayahnya sendiri itu punya anak berjumlah 7 orang dari hasil ruda paksa selama 24 tahun lamanya. Wow. Dari salah satu anak tersebut ada yang meninggal dunia tak lama setelah lahir. 3 anak diurus oleh ibunya di ruang bawah tanah, sedangkan yang 3 lagi dibawa ke atas dan hidup normal. Untuk lengkapnya silahkan baca kembali di Google ya. Baiklah sahabat, saya si Cos undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oh iya, pesan dari film ini adalah ruang bawah tanah adalah tempat penyimpanan paling aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.